Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyawal Nafdiasari dengan NIM H1A1231107 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus plagiasi mengenai merek Starbucks. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu merek. Merek merupakan hak dari suatu subjek yang tidak bisa diambil alih atau dipergunakan secara tidak patut dalam hukum. Merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual dilandaskan sebagai tanda dalam mengenali atau mengidentifikasi dari mana suatu barang dan jasa berasal. Karena dalam kasus ini terkait penggunaan merek Starbucks yang merupakan brand yang berasal dari luar negeri, maka suatu merek harus diakui secara lingkup internasional. Dalam penerapannya, sebelum atau suatu merek diakui secara internasional, merek tersebut diakui dalam nasional terlebih dahulu. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 52 Undang-Undang tentang Merek dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 pendaftaran merek internasional didasari protokol bersangkutan dengan persetujuan Madrid tentang pendaftaran merek secara internasional dan dapat sendiri bahwa Starbucks sudah memiliki cabang dan mendirikan usahanya di Indonesia. Merek terkenal seperti Starbucks kerap menjadi sasaran pendomplengan sehingga pemalsuan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa. Yang teranyar adalah kasus Starbucks yang memperoleh status sebagai merek terkenal melalui putusan Mahkamah Agung nomor 836 tahun 2022. Tanggal 18 Mei 2022 akibat gugatan oleh Starbucks Corporation yang bermarkas di Amerika Serikat yang dimana kala itu terdapat merek terdaftar di Indonesia yang menggunakan kalimat Starbucks sebagai merek untuk jenis tembakau. Sematan Starbucks sebagai merek terkenal tentu sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang terdapat pada pasal yang menguraikan terkait kriteria merek terkenal, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal. Yang kedua, volume penjualan barang dan jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa merek, yakni melalui jalur litigasi dan non-litigasi, yang dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis juga memberikan kesempatan kepada pemilik merek untuk melakukan berbagai upaya hukum apabila merek yang dimiliki dilanggar oleh orang lain. Namun yang perlu didahulukan adalah penyelesaian secara arbitrase non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat badan khusus yang menangani alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang HKI, yakni Badan Arbitrase dan Mediasi HKI. Apabila para pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa merek melalui arbitrase, maka sebelumnya para pihak harus membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dapat dibuat sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Apabila tidak terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam penyelesaian arbitrase, maka pihak yang dirugikan dapat menggunakan upaya gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, litigasi. Terdapat dua upaya, yaitu upaya perdata dan pidana. Berdasarkan kasus di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang pelindungan merek terkenal telah mempunyai upaya melindungi kepemilikan pemilik merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sejalan dengan TRIPS Agreement. Walaupun demikian, tetap adanya celah pada pelindungan merek pada merek terkenal dan merek dengan barang atau jasa pada jenis yang berbeda. Hal ini disebabkan pada kurangnya parameter mengenai merek terkenal dan kurangnya pembatasan pada pendaftaran merek pada jenis barang dan jasa yang berbeda. Merek terkenal pentingnya diperhatikan dikarenakan mampu membatalkan suatu merek terdaftar walaupun belum terdaftar di Indonesia. Sekian, terima kasih.